Halo warga Pak RT, gimana kabarnya? Pak RT doakan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Di video kali ini, gua akan bahas lagi kasusnya di persidangan Nikita Mirjani dan Dr. Gladys ya. Ini lagi-lagi luar biasa ya, banyak sekali fenomena yang terjadi pada saat hari Kamis kemarin ya, tepatnya di tanggal 7 Agustus ya 2025. Nah, para warga Pak RT mungkin sudah banyak menonton di beberapa media. Yang pertama adalah banyak sekali protes-protes dari pihak NM ya, dikarenakan dari pihak saksi yaitu Doktif ya. Ketika beliau menjadi saksi, banyak sekali JPU memotong kesaksiannya, akhirnya menimbulkan protes dari NM tersendiri. Ada juga fenomena yang lucu sekali ya, ketika JPU ini mengambil kamera atau merekam. Aduh, dan yang paling sangat disayangkan ya, ketika dari pihak saksi yaitu Doktif, ternyata hakim diduga tertidur di saat persidangan. Nah ini luar biasa sekali ya teman-teman, menurut PRT nih ya, ini sudah agak sedikit banyak kejanggalan dan memang di persidangan ini banyak intrik yang lucu ya. Dan tentunya kita akan kupas tuntas di channel kesayangan kalian, Jelang Malam. Kamis tanggal 7 Agustus 2025 kemarin, sidang NM mulai digelar lagi ya. Tentunya di Pengadilan Jakarta Selatan ya kalau nggak salah. Nah, teman-teman, Sobat PRT, banyak sekali memang kejadian-kejadian ketika sidang terjadi karena PRT nonton di live-nya ya, live tok-tok ya. Jadi itu fenomena yang luar biasa dari pagi tuh ya, dari pagi udah start. Ternyata mulainya kan agak siang tuh ya. Nah, ada beberapa akun, ada juga beberapa media yang langsung melakukan live streaming. Nah, teman-teman, setelah hampir 6 bulan ya, saya mulai mengikutinya tuh dari 1 bulan kemarin. Karena teman-teman jangan menolak lupa juga ya, ada berbarengan dengan kasus diploma muda yaitu Arya Daru, sampai sekarang belum selesai, belum ada putusan hasilnya. Teman-teman boleh juga mampir di videonya Pak RT, ada juga rangkuman kasus Arya Daru ya yang meninggal di kos-kosan daerah Menteng. Nah, lanjut fokus ke kasusnya NM. Di persidangan ada beberapa kejadian yang memang ini tidak terduga ya oleh kita sebagai publik, sebagai netizen yang langsung nonton secara live. Yang pertama, ketika ada beberapa kegaduhan ya. Jadi disclaimer ya teman-teman. Jadi saya pribadi berusaha untuk netral di kasusnya ini gitu kan. Kenapa? Karena ya memang apa ya? Ya yang pertama gitu kan, pihak terdakwa ya diduga adanya prahara soal pemerasan ya, itu dulu awalnya. Nah, di pihak yang melapor jelas ada beberapa produk yang memang sudah ditarik sama BPOM ya, itu merugikan masyarakat ya. Jadi ketika produknya kalau masalah harga produk dijual berapa itu kan hak ya, hak si pemilik produk itu sendiri. Jadi jangan berpikir wah sirik aja ketika memang produknya laku, bukan, tapi legalitas ketika sebuah owner, sebuah perusahaan memiliki satu produk, nah si produknya ini ilegal ya, bahkan ada yang tidak terdaftar. Nah ini yang dipermasalahkan teman-teman di kontennya PRT. Oke, tanpa harus menunggu lama ya teman-teman, warga PRT boleh berkomentar dengan bijak ataupun bebas berkomentar ya, karena ya ini kan asumsi publik ya, netizen kita nih harus kawal ya, karena fenomenanya di bulan-bulan ini banyak sekali ya berita-berita yang seharusnya PRT upload ya, tapi ini menarik karena mungkin sudah mau final ya, mudah-mudahan diundur 1 minggu ya kalau nggak salah, atau ya mungkin 1 bulan lagi, nggak ngerti ya, kita pantau aja terus ya. Nah, terjadilah ributan pertama nih teman-teman ya, ketika
di hari persidangan kemarin, yaitu saksi sebagai Dokter Amira, teman-teman, menyatakan kesaksiannya, akan tetapi ya, jadi asumsinya nih tuh ketika menyampaikan saksi di depan hakim, seolah-olah si saksi ini dipotong terus tuh sama si JPU ya. Nah ini teman-teman sambil bisa disaksikan ya. Nah akhirnya Nikita Mirzani ini kesel ya, bahkan sampai tunjuk-tunjuk tuh si JPU-nya dan protes ke hakim bahwa jangan memotong terus kesaksian dari Doktip atau Dokter Samira ini. Itu awalnya tuh ya, jadi rame, bahkan dari kuasa hukumnya Bang Fahmi juga menegaskan kepada hakim supaya si JPU ini tidak memotong ya kesaksian dari si saksi itu tersendiri begitu. Nah, gimana menurut teman-teman? Ini ada beberapa fenomena ya pada tanggal 7 kemarin, hari Kamis kemarin. Seru ya. Saya nontonnya wah, sambil makan siang nonton juga tuh ya, karena pengen tahu nih gitu kan. Jadi bukan masalah kita mau ngurusin orang lain, bukan, tapi saya sebagai netizen, sebagai masyarakat pengen tahu kredibilitas hukum kita tuh seperti apa ya, hukum di kita tuh seperti apa, karena ya, ada nih ya kejanggalan-kejanggalan yang saya lihat sendiri gitu, mungkin udah jadi apa ya, bukan rahasia umum ya, dan akhirnya gitu kan di sidang kemarin juga tetap dari pihak hakim menolak supaya apa ya, seolah-olah bukan supaya kenapa sih ini menolak si flash disk itu ya sebagai barang bukti dari NM diputarkan di persidangan. Ada nih, ada pernyataannya tetap ya, jadi si flash disk ini ditolak, dinyalakan ya ketika di persidangan. Bahkan itu kan sebenarnya salah satu alat kunci ya, atau bukti ya, bukti kunci ya, ketika ada asumsi bahwa ya ini ada permainan nih ya gitu kan antara penegak hukum, penegak peradilan dengan si pelapor. Ya gimana kalau misalkan menurut saya pribadi, menurut Pak RT ya, ini warga boleh komen juga ya, kalau memang si isi flash disk itu tidak ada ancaman bagi salah satu pihak, harusnya kan netral ya, putar aja begitu ya, putar aja. Nah oke, kita next ya, teman-teman silahkan berkomentar ya tentang adanya banyak pemotongan ketika saksi menjelaskan, adanya juga pernyataan bahwa si flash disk itu tidak boleh diputar ya. Nah setelah itu ada lagi nih kegaduhan ya, ada lagi protes ya, karena apa, ketika sidang di apa ya, istirahat ya, kalau nggak salah jam 12 lebih berapa tuh siang ya, jam 12 siang waktu tentunya ya, ya mungkin break 1 jam, ada lagi keributan ketika dari pihak JPU mau memasangkan rompi tahanan ke NM ya. Nah gitu, dan ini kocaknya nih teman-teman. Nah di sini nih makanya saya kan berusaha untuk netral ya. Kenapa disayangkan dengan attitude ya, teman-teman catat, attitude ya, attitude dari pihak si JPU ini. Dia langsung membawa handphone, memvideokan terdakwa ya. Itu terlihat teman-teman ya. Masyarakat ngelihat perilaku dari si JPU itu tersendiri, seolah-olah ada dendam pribadi. Teman-teman boleh dong berasumsi, boleh ya, seolah-olah ada dendam pribadi gitu. Kenapa? Dan ada pernyataan ketika si pihak JPU ini ketika ya saksi menceritakan kesaksiannya malah sibuk main handphone gitu. Seolah-olah ini memang sudah ada hasilnya. Memang lucu ya di negara ini. Oke ya, itu terjadilah kegaduhan lagi ya. Nah singkat cerita, waduh udah kayak cerita horor aja. Memang horor negara ini ya, kacau ini. Ada lagi kejanggalan yang memang menjadi berita viral ya, berita trending ya. Ya mungkin seminggu ini masih trending ya kasusnya NM ini dengan Reja Gladys ini ya. Nah teman-teman, ketika tadi permasalahannya adalah
kesaksian si Doktif ya, atau saksi ini dipotong-potong, terus JPU-nya juga main handphone. Ini yang paling parah nih. Ini yang paling parah. Ini PRT ambil dari beberapa sumber. Disclaimer ya, ini bukan karena saya menyomot hak cipta, bukan. Tapi saya potong-potong juga, teman-teman biar ngelihat. Nanti setelah teman-teman pengen lihat fullnya, lihat saja rekomendasi referensi dari PRT ini, video diambil dari mana sumbernya ya. Nanti saya tulis. Jadi disclaimer, tidak mencomot atau tidak mengambil hak cipta dari salah satu media atau televisi ya. Ini sebagai referensi buat teman-teman nonton supaya lebih asik aja ya. Nah ini diduga hakim tertidur. Tidur teman-teman ya. Ya sama, kita juga capek mungkin ya. Tapi ketika sudah ada schedule, sudah ada jamnya, sudah ada waktunya, ya profesional lah. Gimana mau mendengarkan kesaksian dari saksi ketika dalam persidangan pun hakim ini tidur ya. Nah teman-teman gimana? Mudah-mudahan ini dari beberapa pihak juga ya menjadi sorotan lah, menjadi perhatian. Ini sudah bobrok teman-teman ya. Ini sudah kacau ini. Ya gimana? Jadi seolah-olah hukum ini keberpihakan dengan orang-orang yang punya power, yang punya duit ya. Jadi bisa dipermainkan. Tapi ya serem ya. Serem. Dalam artian ngeri itu, yang ngeri lah. Mereka disumpah teman-teman ya. Jangan anggap enteng ya. Semakin besar jabatan itu semakin tinggi tanggung jawabnya. Jadi kalau ke mereka itu nggak ngefek, mereka tuh nggak takut ya ketika dia punya anak istri, punya anak. Banyak sekali teman-teman ya ketika tidak langsung terjadi terhadap dirinya. Teman-teman lihat. Hubungan di keluarganya, rumah tangganya, atau bahkan anaknya gitu kan, ketika punya mental, punya kelakuan yang aneh. Nah itu dari mana sumber duit kalian ya? Ya kalau kita muslim ya ada ya lebih bagus kita berdagang gitu ya. Ya dagang juga jangan sampai nipu orang. Jangan sampai jualan barang-barang ilegal juga ya. Nggak gitu caranya, ya pelajari lah dagang yang bener tuh kayak gimana ya. Niaga yang benar tuh kayak gimana. Lanjut ya, akhirnya menjadi berita viral ya, EPP teman-teman ya, ketika hakim tertidur pulas. Dan akhirnya ya dari beberapa fenomena di hari Kamis tanggal 7 2025 Agustus kemarin, saya bisa menyimpulkan, saya bisa mengasumsikan ini mau dibawa kemana negara kita ya. Sangat disayangkan teman-teman. Dan yang lebih ironisnya ya, ini akhirnya ya, bukan akhirnya, akhir dari kesimpulan video ini, ternyata Bang Fahmi itu menegaskan dugaan terhadap NM awalnya itu adalah tindakan pemerasan. Nah, akan tetapi ternyata si tuduhan itu sudah dicabut oleh pihak RJ, Reja Gladys. Jadi sebenarnya apa nih permasalahannya gitu kan ya? Ternyata mungkin ini permasalahannya lebih ke bahwa RG ini tidak menerima dikata-katai atau bullying, dikata-katai abu-abu. Itu ternyata saya baru ngeh lagi gitu kan bahwa untuk kasus pemerasan yang ini, yang 4M ini ternyata sudah dicabut. Apakah ya tuduhan itu sudah terbantahkan, sudah tidak terbukti? Karena kita tarik ke belakang, yang 4M ini seolah-olah kalau NM ini ngerasa dirinya di endorse untuk mereview produknya si RG ini, Reja Gladys ini ya, karena ada negosiasi tuh gitu kan, ada kesepakatan supaya ketika kasih tuh uangnya 4M, NM ini mereview yang baik-baik aja begitu ya. Gitu ini teman-teman. Bolehlah teman-teman berasumsi, kita tunggu di persidangan selanjutnya ini akhirnya akan seperti apa ya. Akhirnya akan seperti apa, dan cuman gitu kan yang disayangkan oleh PRT dari beberapa kejadian ini kan, kita juga pegang sosial media ya. Kalau RJ ini pesan moral ya teman-teman. Reja Gladys ini gak mau gitu kan
eh, ada orang yang membuli, ada orang yang memprovokasi, ya lu jangan jadi pembisnis gitu. Ini pesan Pak RT. Kenapa? Jangankan yang omsetnya udah 120 miliar per tahun ya, yang omsetnya mungkin baru puluhan juta aja per tahun atau ratusan juta per tahun. Ketika menyatakan dia mau menjadi pembisnis, pengusaha, yang pertama dikuatkan tuh mental. Ya, yang namanya pesaing itu akan terus ada. Ya, kalau lu nggak mau dikoreksi, nggak mau dinyinyir, ya harusnya keep silent underground bisnisnya ya. Banyak tuh ya, ketika fenomena kemarin ya, kejadian mafia skincare ya, kejadian sultan skincare, banyak kan yang disenggol tuh. Akhirnya mereka pinter, mereka langsung underground. Mereka tidak terlalu banyak flexing, bahkan langsung beda haluan ya, kontennya beda. Akhirnya apa? Aman-aman aja. Pak lihat, coba teman-teman perhatikan siapa ya, banyak tuh ya para sultan yang ketika disenggol akhirnya mereka langsung underground, langsung calling down, langsung benar-benar dia mengambil dari permasalahan yang mereka alami ya. Akhirnya sadar ya, mungkin ya sudah nggak usah terlalu banyak menonjol gitu, kasarnya seperti itu. Nah akan tetapi ketika saya lihat di beberapa media sosial, permasalahan ini kan semakin memanas. Tapi nih surat terbuka ya buat pihak Dokter Reja, maaf ya, kan ini mah kritik ya dari netizen. Ketika saya lihat di kontennya podcastnya Denny Sumargo, Bang Denny ya, beliau itu kelihatannya lungguh, tersakiti ya, dan statementnya adalah nggak mau dibully lagi, nggak mau ada pernyataan menyudutkan beliau ya. Karena apa ya, mental. Tapi maaf nih Bu Dokter ya, sadar nggak ketika Anda itu bikin parodi, bikin postingan ya, itu apakah pantas? Apakah bagus untuk diasumsikan menjadi bahan konsumsi publik ya, dengan seorang titel Anda dokter dengan suami Anda gitu ya? Apakah dengan joget-joget seperti itu mengedukasi sebagai Anda dokter kecantikan, sebagai Anda the owner? Ya ini yang disayangkan ya. Jadi sekali lagi harus dong ketika menjadi pengusaha besar, yang namanya kritik itu terima. Nah sama halnya saya main YouTube ya, jadi konten kreator, jadi YouTuber setahun. Saya akan selalu bilang, teman-teman silakan koreksi saya. Karena apa? Komentar dan koreksi itu bahan saya untuk kedepannya saya akan lebih maju lagi. Karena mungkin bisa jadi menurut saya itu bagus, menurut saya itu ya ini karakter saya. Tapi ketika ada komentar, masukan dari teman-teman, karena satu, gimana caranya saya membuat video ini teman-teman ini ngerasa nyaman, teman-teman ini bisa merasa mendapatkan informasi ya, bukan konten sampah. Jadi saya akan tampung. Saya selalu bilang ya, ayo teman-teman komen supaya apa, channel ini terus berkembang. Jadi ketika saya menyajikan video-video ini menjadi ibaratnya konsumsi teman-teman yang memang oh ini loh yang kita mau gitu ya. Oke ya, begitu aja, udah silakan sisanya teman-teman boleh lihat di channel yang lain, atau ya teman-teman tunggulah video-video yang terupdate dari Pak RT, karena sebenarnya konten ini konten horor teman-teman ya. Tapi semenjak kejadian kemarin tuh ya, yang almarhum Arya Daru, saya agak pengen ya mempublish berita-berita viral yang memang terjadi di kita, bahkan di luar Indonesia. Sekali lagi buat warga Pak RT, terima kasih. Jangan lupa komentar ya. Jangan lupa berkritik juga di kolom komentar, silakan bebas. Jangan lupa juga yang belum subscribe, tekan subscribe ya, tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya supaya video-video terupdate dari Jelang Malam ini bisa sampai ke channelnya kalian ya. Sekali lagi terima kasih. Disclaimer, apabila ada kata-kata yang salah ya maklum lah, namanya juga manusia. Tolong dimaafkan. Dan buat teman-teman silakan berkomentar, berasumsi akan dibawa kemana kasusnya NM dan Reja Gladys. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.